Halo semua, bertemu lagi dengan saya di channel Project Film. Untuk video kali ini saya akan menceritakan tentang film I'm Your Woman 2020. Film ini merupakan film drama kriminal berlatar tahun 1970-an, menceritakan tentang seorang istri yang bernama Jean dipaksa kabur alias buronan para mafia. Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung saja simak alur ceritanya sampai selesai. Pada 1970-an, dalam narasi, Jean mencatat bahwa mereka seharusnya punya anak tetapi mereka tidak bisa. Jean dan Eddie menikah dan menjalani kehidupan pinggiran kota. Suatu hari, Eddie pulang dengan bayi yang dia jelaskan adalah milik mereka sekarang. Jean bertanya siapa namanya, dan Eddie menjelaskan apapun yang dia inginkan. Eddie jelas terlibat dalam beberapa transaksi curang seperti pembunuhan. Suatu malam ada gedoran di pintu, dia adalah Jimmy, rekannya Eddie. Dia datang dan mengatakan kepadanya bahwa mereka harus segera pergi, tidak ada waktu untuk berkemas. Dia membawa bayinya yang bernama Harry, dan meninggalkan rumahnya, di mana Charles menjemputnya. Mereka menginap di hotel semalam dan Charles menjelaskan tugasnya adalah untuk menjaganya tetap aman. Dia mengatakan padanya bahwa Eddie hilang alias buron dan orang-orang mencarinya, dan begitu pun istrinya juga. Suatu malam Harry sangat demam, dan Jean mengatakan mereka perlu membawanya ke rumah sakit meskipun Charles berulang kali bersikeras bahwa mereka tidak dapat berbicara dengan siapapun. Mereka membawa bayinya untuk perawatan dan tiba ada seseorang mencarinya. Kemudian dengan cepat pergi tanpa diperiksa. Karena terlalu lelah mereka tidur di dalam mobil dan keesokan paginya oleh petugas polisi dibangunkan karena mencurigakan. Polisi bertanya pada mereka bahwa Charles pasti mengganggunya, tetapi Jean mampu membuat cerita palsu yang mengakui Charles adalah suaminya untuk meyakinkan petugas tersebut untuk pergi. Dia memberitahu Charles bahwa dia tidak pernah tahu dia bisa berbohong seperti itu. Charles membawa Jean ke rumah yang telah disiapkan untuknya. Setelah menjelaskan semua bahan keperluannya, dia meninggalkan satu nomor telepon untuk dihubungi jika sangat darurat, dan mengatakan padanya untuk tidak berbicara dengan siapapun. Jean tidak ingin ditinggal sendirian. Tetapi Charles mengatakan kepadanya bahwa mereka harus melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Jean menetap, tinggal sendirian dan tidak berbicara dengan siapapun sampai suatu hari tetangganya Evelyn datang untuk menyapa, katanya teman-temannya dulu tinggal di sana. Jean mengatakan kepadanya bahwa namanya adalah Mary. Evelyn kembali lagi untuk memberikan bunga. Jean menjadi kesepian dan marah, suatu malam menjadi sangat kesal sehingga dia melemparkan telur ke dinding di dalam dapurnya. Ketika Evelyn datang dengan makanan dan anggur buatan sendiri, Jean mengizinkannya masuk, mereka makan malam bersama dan Jean bilang makanannya sangat lezat. Evelyn bertanya di mana kamar mandi itu. Jean menunjukkan, tetapi dia curiga karena rumah itu dulu tempat temannya. Evelyn bilang dia pasti semakin tua. Setelah beberapa saat curiga, Jean melepaskannya. Suatu hari, Jean turun dan melihat pintu depan terbuka dan mendengar gemerisik di lantai bawah. Dia mengambil Harry dan bersembunyi di lemari, di mana dia menggunakan telepon untuk memanggil nomor yang ditinggalkan Charles. Dia tidak mendapat jawaban, lalu kabur dari jendela belakang dan kabur ke tempat Evelyn. Ketika dia masuk, dia menemukan dua pria dengan senjata menunggunya. Mereka mengikat Evelyn dan disumpal di bawah todongan senjata. Mereka ingin tahu di mana Eddie, bersikeras agar dia tahu. Kedua pria itu tiba-tiba ditembak oleh Charles. Dia kemudian berbalik dan menembak Evelyn. Jean merasa ngeri, mengatakan bahwa Evelyn tidak bersalah. Tetapi Charles mengatakan bahwa dia harus mati saat Jean mengizinkannya masuk dan bahwa sebenarnya Charles tidak ingin melakukannya. Ketika mereka harus berhenti untuk mendapatkan susu formula karena Jean tidak bisa menyusui, Jean memberitahu Charles tentang riwayatnya. Jean bercerita tidak bisa memiliki anak dan kehilangan beberapa kehamilan. Dia berdamai dengan itu. Tetapi kemudian suatu hari Eddie pulang dengan bayi yang dia dapatkan dari seorang gadis yang sedang hamil dan akan ditolak oleh saya. Meskipun dia menginginkan seorang anak, dia tidak yakin membawa anak ke dalam kehidupan ini adalah ide yang bagus. Charles membawa Jean ke rumah keluarganya.
Chal menjelaskan bahwa dia bekerja untuk Eddie. Pada suatu malam mereka pergi, Eddie membunuh bos. Dan setelah mereka meninggalkan rumah malam itu, anak buah bos datang ke rumah dan membunuh Jimmy. Jin berkata Eddie tidak akan pernah membunuh lagi. Chal memberitahunya bahwa Eddie sudah lama menjadi pembunuh. Jin membuatnya bersumpah dia tidak tahu di mana Eddie, dan dia bilang tidak. Jin mulai menjalani kehidupan yang terisolasi dan kesepian di rumah itu. Ketika sebuah mobil datang, Jin pergi bersembunyi di tempat persembunyian rahasia di lantai yang diceritakan Chal padanya, tetapi ternyata hanya keluarga Chal, istrinya Terry, ayahnya Art, dan putranya Paul. Mereka bergabung dengan Jin dan mulai tinggal di rumah itu. Art menunjukkan kepada Jin bagaimana menggunakan pistol yang membuatnya takut. Lalu Jin pergi ke Terry yang mengatakan kepada Terry bahwa mereka melihat pria di luar apartemen mereka selama beberapa malam dan karenanya mereka berkemas dan pergi ke rumah itu, dan bahwa Jin harus bersiap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Jin menyimpulkan bahwa Terry pernah menikah dengan Eddie. Jin tidak pernah tahu dia pernah menikah sebelumnya. Mereka Jin dan Terry menunggu kedatangan Chal yang akan menyusul keluarganya, tapi dia belum datang. Terry berencana untuk pergi di tengah malam untuk pergi mencarinya tanpa memberitahunya, tetapi Jin menghentikannya dan menuntut untuk ikut pergi bersamanya demi menemukan suami mereka dan mendapatkan jawaban. Terry memberi Jin pistol. Terry membawa Jin ke klub, di mana mereka pergi ke ruang belakang sehingga Terry bisa bertemu Mike. Jin mendengar dari seseorang di klub bahwa Terry mengambil seluruh hidup Eddie darinya, dan Jin bertanya pada Terry tentang Paul sebenarnya adalah putra Eddie, tetapi Terry mengatakan harus segera pergi dari sana. Tiba-tiba suara tembakan terdengar. Terry memasukkan Jin ke bilik telepon dan menyuruhnya tinggal di sana. Ketika pria bersenjata itu lewat untuk masuk ke ruang belakang dan mulai menembak, Jin melarikan diri dari klub tersebut. Jin tersesat dan sendirian di kota. Jin berkeliaran sepanjang malam, lalu keesokan harinya masuk ke sebuah toko di mana Jin basah semua dan di dalam Jin menangis sejadi-jadinya. Lalu dia pergi ke hotel yang sebelumnya disebutkan Terry menginap saat bersembunyi sebelumnya. Dia menemukan Terry yang mengatakan bahwa dia kembali ke klub untuk mencari Jin, tetapi Terry tidak menemukannya. Dia menjelaskan bahwa Mike dan Eddie dulu bekerja bersama sampai Eddie menembak telinga Mike. Terry memberitahu Jin tentang dia dan Eddie memiliki Paul, dan dia ingin pergi tetapi Eddie terus mengatakan pekerjaan berikutnya akan menjadi yang terakhir. Tetapi itu tidak pernah terjadi. Terry bilang dia mulai curhat pada Chal, yang bekerja untuk Eddie, dan mereka jatuh cinta karena sering menceritakan satu sama lain. Mereka bersembunyi dari Eddie tentang mereka yang menginap di hotel. Eddie menemukan mereka dan membuat kesepakatan, Terry dan Chal bisa bersama dan keluar dari bisnis, tetapi suatu hari Eddie menelepon Chal, di mana Chal tidak bisa menolaknya. Yang dimaksud panggilan itu untuk menyelamatkan Jin. Paul mengira Chal adalah ayahnya. Terry menjelaskan bahwa dia dan Chal sama-sama memiliki pekerjaan normal dan benar-benar mengira mereka keluar dari kriminal sampai mereka mendapat telepon dari Eddie, yang mengakibatkan mereka Terry dan Chal terjebak dalam bahaya. Lanjut Terry bercerita, Terry berharap bertemu dengan Mike. Chal akan mendengar tentang keberadaannya di kota dan akan menemukan mereka. Sekian lama menunggu Terry mendapat telepon dari Chal dan keduanya mulai pergi untuk menemuinya, tetapi seorang penjaga hotel memberitahu ada pria jahat di depan dan menyuruhnya lewat pintu belakang. Terry membawa Jin keluar dan memberitahunya bahwa dia akan menemuinya di tempat tujuan. Jin memeluk Terry. Dan Terry mengatakan padanya apapun yang didengarnya untuk terus berjalan. Saat dia pergi, Jin mendengar suara tembakan. Jin bertemu Chal di sebuah restoran, dan dia memberitahunya bahwa Eddie sudah mati. Jin melihat Chal terkena tembakan di sisinya. Terry datang dan mencium Chal. Mereka bertiga pergi tetapi waspada karena anak buah Mike ada di hotel. Menurut Jin, Mike akan mengejar mereka meskipun Eddie sudah meninggal, tapi Chal berkata Mike pasti tidak tahu. Sebuah mobil menabrak mereka dan pengejaran pun terjadi. Mobil itu akhirnya menabrak mereka secara langsung.
Chal dan Tri sudah tidak sadarkan diri, dan hanya Jin yang bisa bergerak. Tiba-tiba Mike menyeret Jin keluar dari mobil dan dibawa pergi bersamanya, di mana seorang langsung menodongkan senjata. Mike menembak kepala anteknya sendiri karena terlalu banyak bicara alias banyak tanya. Mike memaksa untuk memberitahu di mana Eddie pada Jin, dan Jin mengatakan kepadanya bahwa dia sudah mati. Mike memaksa jangan berbohong padanya, dan Jin menembak kepalanya. Lalu Jin mengendarai mobil kembali ke Chal dan Tri yang keduanya masih hidup. Jin menyeret Mike dan tubuh anteknya keluar dari mobilnya, dan meninggalkan senjata yang dipegang bersama mereka. Jin dan Tri yang terluka menyeret Chal ke mobil dan Jin membawa mereka kembali ke rumah lamanya. Ketika mereka tiba, Jin melihat sebuah mobil dan orang mati tergeletak di depan rumah. Tri yang tak berdaya hanya bisa memberikan Jin senjatanya, dan Jin masuk untuk menyelidiki. Di dalam dia menemukan pria lain tewas, bersama dengan Art yang juga terbunuh. Dia pergi ke ruang persembunyian di bawah lantai dan menemukan Paul dan Harry masih hidup. Jin membuat suatu permainan tutup mata agar Paul yang masih kecil tidak takut melihat orang-orang dibunuh. Paul memejamkan mata saat dia menuntunnya keluar dari rumah. Mereka masuk ke dalam mobil. Paul langsung memeluk Chal dan Tri. Lalu Jin membawa mereka menuju kebebasan. Film pun tamat. I'm Your Woman adalah sebuah drama kriminal berperspektif unik dengan sentuhan unik sang sineas serta dukungan setting 1970-an dan penampilan para casting utamanya yang menawan. Sentuhan noir dan nuansa 1970-an memang terasa demikian kuat dalam semua pengadegannya. Secara cerdas, kolaborasi penata artistik dan kamera mampu mengakali sudut-sudut ruang kota dan interior ruang yang mewakili masanya. Sebagai penutup, film bergenre yang identik dengan lelaki ini sejatinya adalah film tentang perempuan yang dikerjakan dengan sentuhan perempuan. Tercatat, I'm Your Woman adalah film kriminal paling feminis yang pernah saya tonton. Share pendapat kalian di bawah dan ikuti terus channel ini untuk mengetahui menarik seputar film lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa jadi bahan referensi. Sampai jumpa di video selanjutnya.